Kalau kita lihat di mana-mana Islam selalu kalah dan kalah. Oh, babak belur, bonyok di mana-mana, dizolimin nggak karu-karuan di mana-mana, termasuk di Indonesia ini. Maka masih tetap ada bintang terang yang memberikan petunjuk, masih ada secercah kegembiraan dan kebahagiaan yang menghibur kita. Saat ini adalah Afghanistan ini. Akan muncul dari bumi Khurasan pasukan pembawa panji hitam. Tidak ada satupun kekuatan di muka bumi yang bisa mengalahkannya. Sampai mereka akan mengibarkan panji hitam itu di bumi Ilya, Al-Quds, Al-Aqsa. Cita-cita pertama daripada Emirat Islamnya Taliban, mereka mempersiapkan pasukan 20.000 pasukan elit untuk memerdekakan Masjidil Aqsa. Demi Allah, itu awal kemenangan Islam. Dan di sanalah diumumkan nanti Khilafah Islamiyah. Khurasan itu adalah perbatasan antara Afghanistan dengan Iran, dan itu menunjukkan kepada Afghanistan. Kami sepakat jika pasukan para pembawa panji hitam itu adalah Taliban, Mbak. Saya yakin itu Taliban. Saat Khilafah Islamiyah diumumkan di Palestina, setelah dibebaskan Baitul Maqdis, seluruh dunia mengalami gempa bumi yang sangat besar. Perang di seluruh kota dan negara, mengalami hal-hal yang terburuk. Yang aman cuma Palestina, kata Rasulullah. Dai yang dikenal Ustadz akhir zaman ini diperiksa terkait dugaan ujaran kebencian dalam dakwahnya November 2017 lalu. Inilah video ceramah Ustadz Zulkifli MA yang menjadi viral dan membuat keresahan di sosial media. Jutaan KTP sedang dibuat sekarang di Cina. Jutaan KTP dibuat sekarang di Paris atas nama penduduk Indonesia, tapi yang mengisinya adalah orang-orang sipit yang tidak ngerti bahasa Indonesia. Mereka akan masuk jumlahnya jutaan, melakukan kegaduhan dan kekacauan di sini. Persiapan mereka matang, senjata sudah dipersiapkan. Ahli-ahli tempur mereka dimasukkan. Indonesia, rakyatnya akan dibuang ke laut, kemudian mereka yang mengisi Indonesia. Minimal 200 juta akan mengisi Indonesia. Tim Siber Mabes Polri pun melakukan penyidikan terkait video viral ini dan memanggil Ustadz Zulkifli MA ke Mabes Polri. Bukan sesuatu hal yang sangat. Pada Kamis siang, Ustadz Zulkifli MA tiba di gedung Bareskrim Polri Jakarta Pusat. Ia datang bersama 10 pengacara, alumni 212, dan sejumlah ormas Islam lainnya. Jadi kalau seandainya ada niat yang baik, Bapak Ibu semua, untuk mau hijrah ke sana, memenuhi kata-kata Rasulullah kepada Abdullah ibnu Rawahah. Kau akan dengar nanti di akhir zaman, Baitul Maqdis dibebaskan, lalu Khilafah Islamiyah diumumkan, maka hijrahlah segera ke sana. Dalam penyelidikan yang berlangsung selama 4 jam ini, Ustadz Zulkifli ditetapkan sebagai tersangka. Ia dituduh melakukan ujaran kebencian dan sara dalam video ceramahnya yang berdurasi 2 menit. Namun, Ustadz Zulkifli membantah telah menyebarkan ujaran kebencian dalam ceramahnya pada bulan November 2017 lalu. Apabila kita tidak bersiap-siap, umat tidak mau bersatu, maka kita akan disembelih seperti saudara kita disembelih di Syria, seperti saudara kita disembelih di Irak, saudara kita disembelih di Yaman. Ini pasti terjadi, kaum muslimin yang kami muliakan. Dan ini bukan sesuatu hal yang sangat tabu lagi. Menurut Zulkifli, apa yang disampaikannya berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad. Ustadz Zulkifli dijerat dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara. Karena Taliban lah sekarang yang berkuasa di Afghanistan dan berhasil memukul mundur kekuatan adidaya baik Rusia ataupun Amerika, maka Islam kembali berkibar hingga dibayatlah Mullah Umar sebagai khalifah. Rahmat Baikuni ditangkap pihak Polda Jawa Barat sebagai tersangka kasus penyebaran hoaks dan fitnah. Barang bukti isi ceramah Rahmat Baikuni terkait anggota KPPS yang meninggal dunia jadi viral di media sosial. Saya Rahmat Baikuni, dengan ini menyatakan saya bersifat kooperatif, ya, ikut menjalani pemeriksaan sebagaimana tadi sudah dijelaskan. Tersangka penyebaran berita hoaks dan fitnah, Rahmat Baikuni diamankan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat di rumahnya di Arca Manik, Bandung, Kamis malam. Dari hasil pemeriksaan, ada 2 video yang beredar di media sosial pada tahun 2018 dan 2019 yang dilaporkan masyarakat ke Bareskrim Polri. Salah satu videonya berisi ceramah Baikuni yang menyebarkan berita hoaks tentang anggota KPPS yang meninggal dunia selama proses Pilpres 2019
di sebuah masjid di daerah Dayakolot, Kabupaten Bandung. Pertama tentang apa yang diberitakan kalau saya menyebarkan berita bohong terkait dengan anggota KPPS yang meninggal dunia. Itu saya hanya mengutip saja dari pemberitaan yang sudah viral di media sosial. Baikuni minta maaf atas hoax yang dia sebarkan dan dia akan bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk menyelesaikan kasus yang menyeret dirinya. Baikuni juga menyatakan bahwa isi ceramahnya merupakan hasil mengutip dari media sosial. Penyidik dengan tim sudah melakukan kegiatan SOP untuk membuat laporan polisi dan kemudian meningkatkan menjadi proses baik dari awal penyelidikan sampai dengan sekarang adalah penyidikan. Dua orang ustadz asal Indonesia mendadak menghebohkan publik lantaran menyebut kelompok Taliban yang berhasil menguasai Afghanistan sebagai pasukan kiamat atau akhir zaman yang diramalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Adapun kedua ustadz tersebut ialah Ustadz Rahmat Baikuni dan Ustadz Zulkifli. Menurut Ustadz Rahmat Baikuni, Taliban adalah pasukan akhir zaman yang sudah diramalkan Nabi Muhammad SAW. Ustadz Rahmat Baikuni lalu membacakan hadis Nabi Muhammad SAW. Akan muncul dari muka bumi kurasan pasukan yang membawa panji hitam. Tak ada satupun kekuatan di muka bumi yang bisa mengalahkannya, sampai mereka bisa mengibarkan panji hitam itu di Al-Aqsa. Kata Ustadz Rahmat Baikuni membacakan hadis Nabi Muhammad SAW. Ustadz Rahmat Baikuni menilai kurasan adalah perbatasan antara Afghanistan dan Iran, dan kurasan menunjukkan kepada Afghanistan. Kami sepakat bahwa para pasukan pembawa panji hitam itu adalah Taliban, ujar Ustadz Rahmat Baikuni. Keyakinan Ustadz Rahmat Baikuni bahwa pasukan pembawa panji hitam yang diramalkan Rasulullah SAW itu adalah Taliban, karena Taliban yang sekarang berkuasa di Afghanistan. Hal senada juga diungkapkan oleh Ustadz Zulkifli. Pasalnya dia menilai saat ini Islam akan memulai kemenangan di akhir zaman. Kemenangan akhir zaman, Rasulullah sebutkan startnya adalah di negeri Khurasan, ujarnya dikutip dari YouTube. Negeri Khurasan menurut Ustadz Zulkifli adalah negara-negara di timur Arab yang ada kata tannya. Nabi mengatakan ada suatu komunitas di negeri Khurasan. Mereka memiliki hati seperti gunung, memiliki akhlak seperti akhlak sahabat, kata dia. Ciri komunitas ini adalah selalu berperang dengan musuh Allah dan mereka tak pernah terkalahkan. Kalau lihat ciri-ciri yang disebutkan Nabi, maka terus terang kami katakan kabar gembira itu sedang kita dengar sekarang. Emirat Islamiyah Taliban di Afghanistan, kata Ustadz Zulkifli. Menurut Ustadz Zulkifli, Taliban adalah bala tentara Al-Mahdi di akhir zaman yang nantinya akan mengembalikan kejayaan Islam dan merebut Palestina dari tangan Israel. Usut punya usut, Ustadz Rahmat Baikuni dan Ustadz Zulkifli memiliki kesamaan lain, yakni mereka sama-sama pernah tersandung kasus hukum. Sebagaimana diketahui, Zulkifli Muhammad Ali dilaporkan seseorang lantaran diduga telah melakukan ujaran kebencian yang bernuansa sara dan memprovokasi. Hal itu ia lakukan saat berikan ceramah di salah satu masjid kawasan Jakarta. Kemudian, video ceramahnya itu sempat menjadi viral di media sosial. Dalam ceramahnya tersebut, Zulkifli diduga telah mengatakan bahwa kaum muslim akan dibuang ke laut dan bakal disembelih oleh kaum komunis, Cina, Syiah, dan liberal. Sementara analis kebijakan Madya Div Humas Polri, Kombes Pol Sulistyo Pujo, menuturkan pemeriksaan ini dikarenakan adanya penyebaran berita bohong. Dalam video itu, ada kebohongan dalam menit-menit tertentu. Adanya soal pasukan yang masuk ke Indonesia, ujarnya. Ustadz Zulkifli Muhammad Ali, ia dijerat dengan tuduhan telah melakukan ujaran kebencian yang bernuansa suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Sementara itu, Ustadz Rahmat Baikuni pernah ditetapkan menjadi tersangka penyebaran berita hoaks mengenai kelompok penyelenggaraan pemungutan suara atau KPPS yang meninggal karena diracun. Polda Jawa Barat menetapkan Ustadz Rahmat Baikuni sebagai tersangka penyebar berita bohong atau hoax tentang ratusan petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS yang disebutnya meninggal dunia karena diracun. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko, mengatakan sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka.
Rahmat dijemput polisi dan rumahnya di kawasan Arca-Manik, Kota Bandung, untuk diperiksa di Mapolda Jawa Barat Kamis malam. Setelah melalui proses pemeriksaan, penyidik menyimpulkan bahwa yang bersangkutan dapat ditingkatkan statusnya sebagai tersangka dengan 2 alat bukti, yakni rekaman video dan transkrip ceramah, kata Truno Yudo melalui telepon Jumat 21 Juni 2019. Rekaman video Rahmat yang menyinggung mengenai meninggalnya lebih 500 petugas KPPS pertama kali diunggah akun Twitter @narkosun. Dalam video berdurasi 2 menit 20 detik itu, Rahmat menyebut hasil tes laboratorium terhadap jenazah KPPS ditemukan racun. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Rahmat memohon maaf dan mengaku mengutip informasi yang dia dapat dari media sosial. Saya hanya mengutip berita yang saat ini beredar di media sosial di Instagram. Yang beberapa orang, semua orang pun bahkan di majelis itu juga pada mengatakan bahwa ia tahu bahwa ada informasi seperti itu, ujarnya kepada wartawan. Ia juga membantah yang menyebarkan hoaks tentang kematian petugas KPPS akibat diracun. Demi Allah, saya bersumpah atas nama Allah bahwa saya tidak bermaksud menyebarkan hoaks itu, katanya.